untuk membuka dengan doa. Terima kasih, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau sungguh baik hati kepada kami. Pada siang hari ini, kami bersatu kembali dalam doa bersama di petang hari ini, dan saya mohon semoga Engkau hadir, memberikan semangat dalam hidup kami, supaya kami tekun dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk ikut terlibat dalam dirimu sebagai pencipta kami. Bantulah kami semua, semoga pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saya menggunakan kesempatan pada siang hari ini atau ada yang sudah sore untuk eh, berbagi kembali dengan eh, sebuah renungan tentang spiritualitas kerja. Jadikan saya co-host dulu supaya saya bisa share screen. Sudah, Pastor. Baik, mari kita perhatikan pertama-tama gambar yang akan saya tampilkan di sini. Gambar ini memang menarik perhatian kita. Ada Santo Yusuf dan ada Yesus yang masih kecil dengan pekerjaan sebagai tukang kayu. Sangat menarik, dan kita bisa melihat Santo Yusuf dengan profesinya itu mau untuk membantu anaknya supaya bisa bertumbuh menjadi seorang pekerja. Dan semangat kerja inilah yang dibawa oleh Yesus dan ditebar kemana-mana, terutama kepada para rasulnya, untuk giat bekerja. Dan orang seperti Santo Lukas memberi kesaksian bahwa Yesus itulah yang selalu berkeliling dan berbuat baik. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Maka pada siang hari ini, kita coba merenung tentang spiritualitas kerja. Nah, dalam teks suci, teks Injil di hari-hari ini, kita mendengar kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus menanam semangat kerja kepada para muridnya. Ketika banyak orang datang berbondong-bondong menemui dia dan mendengarkan segala sesuatu yang diajarkan, kemudian dia juga membuat tanda-tanda yang luar biasa. Pada suatu kesempatan itu orang-orang setelah beberapa hari, 3 hari mengikuti Yesus, ternyata mereka pasti kelaparan kalau disuruh pulang. Maka Tuhan lalu berdialog dengan para muridnya supaya berusaha memberi makan kepada orang-orang yang datang padanya. Tapi mereka hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan mereka merasa bahwa yang sedikit ini bagaimana mungkin bisa memberi kepada orang-orang yang banyak. Maka Yesus lalu mengedukasi mereka dengan tanda ajaib ini. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, dia bisa memuaskan, memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak yang ada bersama mereka. Dan tentu ini sangat menggairahkan, menyenangkan hati mereka, dan membuat mereka akhirnya memiliki motivasi yang keliru. Bagaimana bisa mengikuti Yesus? Mereka berdatangan, ya, dan mereka tentu merasa enak banget, ini ada roti, ya, ada ikan, makan gratis lagi, ya. Maka ketika Yesus menyuruh para rasulnya, silakan bagikan, dan mereka betul-betul membaginya kepada orang-orang yang banyak itu.
Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sudah kenyang, pada kesempatan berikut mereka coba untuk mencari Yesus lagi. Dan mereka datang ke Tabga, tempat di mana Tuhan Yesus memperbanyak roti dan ikan. Ternyata mereka tidak menemukan Yesus. Mereka juga tidak menemukan para rasul. Maka mereka lalu menuju ke markas di mana Yesus berada, yaitu di Kapernaum. Nah, banyak orang ini memang mencari Yesus. Ini hal yang positif. Masalahnya adalah pada motivasi mereka. Yesus lalu coba untuk mengingatkan mereka, ya, bahwa mereka itu makan roti dan ikan secara gratis. Semua ini karena kemurahan dari Tuhan Yesus. Dari jumlah yang sedikit yang mau berbagi dengan mereka dalam ekaristinya, dan mereka menjadi puas. Mereka juga datang ke tempat yang sama di Tabga untuk bernostalgia, saling bercerita kembali bahwa pada tempat itulah mereka pernah makan roti dan ikan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Dengan demikian mereka lalu mencari Yesus dengan alasan perut. Paling kurang kalau ketemu Yesus, kita akan makan gratis lagi. Dan itu, kalau kita bisa lihat dan jujur, ini berlangsung sepanjang zaman. Ya. Orang mendekati Tuhan, kadang-kadang ada maunya baru mendekati Tuhan. Banyak orang juga memiliki motivasi yang keliru dalam mengikuti Yesus. Seperti orang-orang kebanyakan yang diceritakan dalam Injil. Maka ketika orang-orang itu mencari Yesus, lalu Yesus dan mereka bertemu dengan Yesus, mereka mulai basa-basi dulu, bertanya, "Guru, tiba kapan ya di sini?" Lalu Tuhan Yesus dengan caranya sendiri coba untuk membuka pikiran mereka. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus mengatakan begini, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepada dunia. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Reaksi Yesus ini, ya, menjadi sebuah teguran yang keras kepada mereka. Motivasi kamu mencari aku itu apa? Karena kamu telah makan roti secara gratis. Padahal bukan roti itu yang mau dicari. Yang harus kalian cari adalah makanan yang sifatnya kekal. Mencari Yesus sebagai pribadinya, sebagai sabda hidup, itu yang harus menjadi motivasi nomor satu. Maka ketika orang-orang itu mendengar, mereka lalu bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah?" Tuhan Yesus lalu mengatakan kepada mereka, "Ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Dalam hal ini, Yesus mengatakan, "Percaya pada saya, kamu sudah lihat saya, percayalah. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya ucapkan, kamu harus percaya." Yesus, ya, dalam versi Injil Yohanes ini tidak langsung ngomong seperti kebanyakan dari kita yang ngomong. Kalau kita bilang, "Kamu percaya pada saya." Ya, kalau Yesus caranya sedikit berbeda. Dia mengatakan, "Percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Dia yang telah diutus oleh Allah tentu saja adalah Yesus sendiri. Nah, saya berhenti pada perkataan bekerjalah. Pada ayat ke-27 Injil hari ini, ya, Yohanes bab
6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan ajakan ini atau penegasan ini sangat luar biasa. Bekerjalah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah seorang pekerja. Lihat contoh yang paling sederhana ini dalam gambar. Profesinya juga sebagai tukang kayu. Dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pada zaman ini orang tidak melihatnya lagi. Tapi kalau kita masuk dengan baik, lebih dalam lagi, ternyata pekerjaan yang sederhana ini tapi membuat dirinya itu menjadi dikenal. Dia itu anak tukang kayu. Dia itu seorang tukang kayu. Itulah profesi yang dilakukan. Maka Yesus mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu percaya kepadanya. Dia sebagai anak manusia yang padanya kita percaya. Kehendak Allah adalah agar semua orang itu bisa dikuduskan, diselamatkan, dan mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka ketika kita melihat perkataan bahwa kita harus mengikuti kehendak dari Allah, itu kita juga punya satu niat yang baik supaya kita bisa menjadi orang yang dikuduskan, orang yang diselamatkan, orang yang mengenal kebenaran, yaitu pribadi Kristus sendiri. Maka dengan bekerja, kita memiliki sebuah spiritualitas yang sangat luhur. Apa yang dimaksudkan dengan spiritualitas yang luhur dari sebuah pekerjaan itu? Pertama adalah bahwa ketika kita bekerja, kita itu ikut terlibat, ikut berkolaborasi dengan diri Allah sendiri sebagai pencipta segala sesuatu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan bekerja. 6 hari dia bekerja, hari yang ketujuh dia beristirahat. Tuhan itu bekerja. Maka kalau kita bekerja dalam spiritualitas kerja, itu kita ikut terlibat, ikut berkolaborasi dengan diri Allah sendiri sebagai seorang pekerja. Yesus itu terlibat dalam diri Bapa sebagai pekerja, maka dia mengatakan, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang, maka sekarang saya juga bekerja. Jadi ini punya dampak yang sangat positif. Kemudian kita juga bekerja dan punya nilai spiritual atau spiritualitas kerja yang kedua adalah bahwa kita bisa bertumbuh sungguh menjadi manusia yang memiliki akal budi, memiliki hati nurani, dan kehendak bebas untuk bekerja. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kita bekerja karena Tuhan sudah sempurnakan kita dengan akal budi kita untuk bisa berpikir, dengan hati nurani kita, dan juga dengan kehendak bebas kita. Nah, maka ketika kita bekerja, kita akan sungguh menjadi manusia. Karena kita menggunakan martabat kita sebagai manusia yang sudah Tuhan berikan pada kita. Akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Hanya kita sebagai manusia yang memiliki. Maka kalau kita bekerja, kita memang sungguh menjadi manusia. Nah, gereja itu melihat keluhuran dari sebuah pekerjaan. Tadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, kita masuk dalam kehidupan Tuhan sendiri sebagai pekerja. Nah, gereja juga mengajarkan begini. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, Yesus itu berjalan di samping kita masing-masing.
dan berkata, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan keluarga bagi Allah dan merawat keluarga yang lebih luas di luar ikatan darah." Ketika kita bekerja, Yesus itu melakukan seperti dia berjalan di samping kita. Dia berjalan bersama kita. Seperti ketika dia berjalan bersama dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Maka ini sangat luhur. Dan selalu mengatakan, ikutlah aku. Yesus seorang pekerja, dia menginginkan kita untuk bisa ikut bekerja bersama dengan dia. Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan suaramu sebagai pembela bagi mereka yang terpinggirkan dan kebaikan bersama. Ikut Yesus untuk bekerja demi orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kalau kita ikut Yesus, kita bisa bekerja dengan mereka atau bekerja bagi mereka. Yesus juga mengatakan, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan hatimu penuh belas kasih, suaramu sebagai suara keadilan, dan tanganmu sebagai tangan solidaritas. Ini kata-kata yang sangat indah. Mau bekerja? Silakan ikut Yesus. Dan Yesus sendiri yang akan menjadikan hati kita penuh dengan hati yang belas kasih, hati yang penuh dengan kerahiman. Lalu yang kedua adalah bahwa suara kita juga bisa dipakai untuk bekerja. Dalam arti kita juga bisa berteriak untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah tangan kita juga menjadi tangan yang penuh dengan solidaritas. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia memperbanyak roti dan ikan. Dalam kompendium Ajaran Sosial Gereja nomor 263, saya kutip di sini. Pekerjaan itu mewakili dimensi fundamental dari keberadaan kita sebagai manusia. Sebagai partisipasi tidak hanya dalam tindakan penciptaan, tetapi juga dalam tindakan penebusan. Kalau kita bekerja, kita terlibat dalam diri Allah sebagai pekerja, tapi kita juga terlibat dalam diri Yesus sebagai seorang penebus. Mereka yang menanggung kesulitan dan ketatnya pekerjaan dalam persatuan dengan Yesus, dalam arti tertentu, itu bekerja sama dengan Putra Allah dalam karya penebusannya, dan menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang memiliki salibnya setiap hari, dan yang memikul salibnya setiap hari dalam aktivitas yang mereka mereka itu dipanggil untuk melakukannya. Jadi ketika kita bekerja dalam kompendium ajaran sosial gereja ini, kita ikut bersama-sama dengan Yesus, bahkan memikul salibnya pun kita bersama-sama dengan dia. Maka spiritualitas kerja, ya Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang sifatnya fana, tapi yang ilahi. Ketika kita berbuat baik, melakukan perbuatan kasih, itu yang jauh lebih bernilai, bermanfaat. Spiritualitas kerja juga bisa dalam diri kita sendiri, tapi juga di tempat di mana kita bekerja. Perhatikan tangan ini. Orang-orang boleh berbeda, tapi mereka punya spiritualitas, bisa bekerja sama. Tangan dengan aneka warna, aneka bentuk, tapi mau saat bersatu untuk bisa bekerja. Nah, spiritualitas di tempat kerja itu merupakan pengintegrasian nilai-nilai pribadi, makna, dan tujuan ke dalam kehidupan kerja seseorang yang menumbuhkan rasa kebersamaan di tempat kerja atau di dalam keluarga sendiri. Tidak ada single fighter. Orang harus bekerja sama. Ada keterhubungan atau network dengan rekan-rekan kerja. Siapapun yang bekerja dengan kita, bahkan pembantu rumah tangga sekalipun, itu adalah rekan kerja kita. Untung ada dia, kalau tidak semua jadi OSIN. Nah, spiritualitas di tempat kerja ini juga memberikan nilai
yang signifikan bagi setiap individu dan kelompok dengan berfokus pada tujuan, pada komunitas, pada kelompok kategorial. Jadi ini betul-betul menunjukkan sebuah hal yang sangat luhur. Maka fokus spiritualitas kerja untuk itu sifatnya universal, mengikat semua orang, tidak berpegang pada agama tertentu, tapi bahwa semua orang berada di tempat kerja yang sama, maka patutlah untuk menghargai orang lain sebagai manusia. Mari kita coba belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina. Dari banyak nomor, saya tertarik dengan nomor 65 dari buku harian Santa Faustina, cukup panjang, menarik, nanti bisa baca sendiri. Ketika dia masih di novisiat, ya, dia itu ditugaskan untuk bekerja di dapur. Hanya saja secara fisik memang mungkin dia eh, tidak begitu kuat. Maka ketika di dapur mengangkat panci besar yang berisi air, kemudian ada eh, makanan yang dimasak, ya, eh, apa? Saya lupa nama makanan itu ya. Eh, Kentang, ya, kentang yang siap ya direbus untuk bisa dimakan. Eh, ketika angkat susah sekali, ya, tumpah lagi. Jadi itu yang membuat modelnya juga melihat dia dan juga menegur dia. Tapi dia tetap mau berusaha. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pada siang hari ketika dia memeriksa batin secara rohani, Tuhan juga mengingatkan dia. Eh, Secara singkat saya ringkas seperti ini. Dalam buku harian nomor 65. Ya, Santa Faustina itu ya menekankan bahwa Tuhan itu bisa mengubah pekerjaan sehari-hari yang berat sekalipun dan penderitaan jiwa yang percaya menjadi keindahan spiritual. Dia ketika melakukan pekerjaan itu memang ya mungkin secara fisik tadi saya katakan lemah untuk mengangkat panci yang besar yang berisi air dan kentang ini tidak mudah. Mungkin perlu dua orang. Ketika dia sendiri angkat juga setengah mati. Tutupannya ketika diangkat ada kentang yang jatuh ya. Tapi dia percaya Tuhan pasti bisa melakukan sesuatu. Maka Tuhan lalu mengubah pekerjaan sehari-hari itu yang berat sekalipun dengan penderitaan yang dia miliki, tapi percayalah Tuhan ternyata eh, memberi hadiah yang lebih istimewa. Kalau Anda membaca, Anda akan menyaksikan bahwa ketika dia membuka panci itu, yang dilihat adalah bunga-bunga yang begitu indah. Itulah keindahan. Tuhan Yesus meyakinkan Santa Faustina bahwa tugas-tugas harian, pekerjaan-pekerjaan harian yang berat sekalipun, jika itu dilakukan dengan cinta dan ketaatan, maka akan diubah menjadi buket bunga yang terindah, seperti yang Faustina lihat dalam panci, yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Maka kita lihat, teringat bukan hanya Santa Faustina, tapi orang kudus modern seperti Santa Teresia dari Kalkuta, dia mengatakan, lakukanlah pekerjaan-pekerjaanmu itu, sekecil apapun pekerjaan itu, dengan cinta kasih yang besar. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika kita menghadapi pekerjaan berat, kita bisa melakukan dengan baik? Maka apa yang harus kita lakukan? Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus bekerja mengedukasi orang anak-anak kecil ini yang ada di samping. Ini hanya sebuah gambar, tapi membuka pikiran kita bahwa, waduh luar biasa. Tuhan bisa mengajar kita untuk menjadi orang, menjadi pekerja-pekerja yang handal. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yang kedua, mari kita melihat kembali motivasi kita dalam mengikuti Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus untuk makan gratis? Atau kita mengikuti Yesus supaya bersatu dengan Dia, menjadi kudus? Motivasi kita dalam hidup menggereja. Kita ini ke gereja untuk apa ya? Motivasi kita dalam kelompok kategorial seperti LPF ini. Kita ini ikut LPF untuk apa ya? Doa pagi, ada sore jam begini juga ada permenungannya, malam ada pengajaran. Saya ini masuk LPF untuk apa ya? Kita harus berusaha untuk menjawabnya.
Sehingga punya motivasi yang jelas kalau kita hidup menggereja, kalau kita hidup dalam satu komunitas kategorial. Yang ketiga, pekerjaan yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita percaya kepada Yesus. Dalam LPF ini, kita bekerja. Kumpul bersama dan berdoa adalah sebuah pekerjaan. Maka pekerjaan yang kita lakukan ini bernilai kalau kita sungguh percaya pada Kristus. Kalau kita tidak percaya pada Kristus, sia-sia saja kita jadi anggota LPF. Ini adalah challenge, satu tantangan yang besar untuk kita. Dan yang terakhir adalah mulailah dan akhirilah setiap pekerjaanmu dengan doa. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan selama bekerja. Jadi kalau kita mulai setiap pekerjaan dan kita akhiri dengan doa, itu jauh lebih indah. Banyak kali itu kita bekerja, tapi kita tidak mulai dengan doa. Kita hanya bisa kalau ikut LPF kita berdoa. Tapi kalau kita sendiri, makan pun kita lupa untuk berdoa. Tuhan ampunilah kami orang berdosa ini. Maka spiritualitas kerja ini sangat indah dan coba untuk membawa kita bagaimana kita bisa menjadi pekerja-pekerja yang handal tapi punya iman yang kuat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Hari ini Engkau menyadarkan kami. Kami semua adalah pekerja-pekerja-Mu. Tapi banyak kali kami lalai untuk berdoa. Kami lalai untuk mengucap syukur padamu atas pekerjaan yang sudah kami miliki. Bantulah kami untuk sadar melakukan pekerjaan-pekerjaan, sekecil apapun pekerjaan itu, untuk kebaikan bersama dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.